Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wattaslimu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kami dapat melanjutkan pembahasan tentang fadilahnya berpuasa di bulan Dzulhijjah. Dan sebelumnya kami sudah menjelaskan tentang fadilahnya bulan berpuasa di bulan Dzulhijjah sejak tanggal 1, 2, dan 3. Dan untuk pembahasan saat ini kami akan membahas fadilahnya berpuasa di bulan Dzulhijjah pada tanggal keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaumur rabi'u al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salamu. Man shoma dzalikal yauma nafallahu anhu riba'sa wal faqra. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 4 bulan Dzulhijjah, maka dia tidak akan dijadikan orang yang fakroh, tidak dijadikan orang yang fakir, dan tidak akan dijadikan orang yang miskin. Kalau kita di mafhum mukhalafah, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 4 bulan Dzulhijjah, maka selama dia hidup, maka kehidupannya akan dijamin oleh Allah. Rizkinya dijamin oleh Allah. Mengapa kok demikian? Karena tanggal 4 bulan Dzulhijjah adalah tanggal bertepatan lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kita tahu Nabi Isa ini, kalau kita lihat di sebagian sejarahnya Rasul, termasuk orang yang fakir. Dan juga Nabi Isa ini termasuk Nabi yang keistimewaannya muncul sejak beliau masih belum ada. Contoh, Nabi Isa ini ketika beliau dikandung oleh ibunya Siti Maryam, dia itu tidak punya bapak. Tapi karena kehendak Allah, Siti Maryam meskipun tidak mempunyai suami, maka Allah Ta'ala menghendaki Siti Maryam mempunyai anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Terus gimana caranya? Yaitu Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril agar menyebul ruh kepada Siti Maryam. Setelah itu pas hampir subuh, Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril agar meniup ruh pada Siti Maryam. Ditiup. Setelah ditiup, baru ruhnya itu masuk pada rahimnya Siti Maryam dan tumbuhlah yang namanya benih-benih dan akhirnya menjadi bayi. Ketika Siti Maryam tambah hari tambah besar perutnya, tambah hari tambah besar perutnya, maka orang yang ada di sekitarnya itu menuding
kalau Siti Maryam itu adalah orang yang berselingkuh. Mengapa? Karena dia itu hamil dan tidak punya suami. Tapi Siti Maryam menghadapi dengan sabar. Pas mau melahirkan, Siti Maryam itu sampai gelisah. Sampai berpegangan kepada pohon. Dan dia itu dalam hatinya berkata, ya Allah, semoga saya mati saat ini ya Allah. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Dan Nabi Musa, maksud saya ini, Nabi Isa lahir. Ketika Nabi Isa lahir, Siti Maryam tidak berbicara sama sekali. Mengapa kok begitu? Iya, biar Nabi Isa yang masih ada di dalam bandulan itu berbicara. Kemudian setelah itu ditanyakan siapa ayahnya. Kemudian Nabi Isa yang masih baru lahir langsung menjawab. Yaitu diantaranya, saya ini adalah seorang nabi, saya adalah utusan Allah. Sehingga dari di kitab Tadridus Sholeh atau di kitab Riyadhus Shalihin itu diceritakan bahwa bayi yang masih kecil, yang masih ada dalam bandulan yang bisa berbicara, yaitu ada 4. Di antaranya Nabi Isa, kemudian saksinya Nabi Yusuf, terus saksinya Juret, dan putrinya Siti Masyitoh ketika dilempar ke dalam wajan gorengan, anaknya yang masih digendong masih Yusuf itu bisa berbicara. Itu seperti itu menurut sebagian di keterangan. Kemudian kalau kita lihat dari sini, Nabi Isa sejak kecil sudah diberi keistimewaan, yaitu yang disebut dengan mukjizat. Di antaranya beliau lahir tanpa ayah. Maksudnya Siti Maryam melahirkan tanpa ada pernikahan atau hubungan suami. Bahasa Al-Qur'annya walam yamsasni bashar. Kemudian yang kedua, sejak kecil sudah bisa berbicara. Itu diantara karomah atau mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa. Karena itu ya, karena pas tanggal 4 ini masa kelahirannya Nabi Isa, termasuk orang yang istimewa, barang siapa yang berpuasa di tanggal 4 bulan Dzulhijjah yang bertepatan dengan kelahirnya Nabi Isa, maka orang tersebut tidak akan dijadikan orang yang fakir, apalagi miskin. Dan artian dia itu kehidupannya akan dijamin rezekinya oleh Allah. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah dan bisa berpuasa di tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.